Untuk mengawali perbincangan nih, ini ada Jalu nih 600.000 dilepas untuk keterangannya datang saja ke Arjatapam. Nah ini 6,5 nih guys, porot susu 3 bulanan 6,5. Nah kemudian ini yang satu lagi nih. Nah yang ini lagi hamil Dara, silahkan 1.400.000 lagi ready nih guys. Ini Dara 1.400.000. Kemudian nah ini ada mesin chopper yang mau dijual nih, miliknya Bapak Umar 2,5 juta. Silahkan ditawar katanya, soalnya ini kurang baik begitu guys jalannya, tetapi mungkin bisa diperbaiki sedikit lah, soalnya agak nyangkut kalau dikasih yang keras-keras begitu guys. Seperti ini nih, kelemahannya adalah ketika dikasih yang keras nyangkut, mungkin dinamonya kurang bertenaga karena ini memakai dinamo yang kecil guys, dinamo listriknya. Kalau putarannya tinggi mungkin bisa. Nah ini yang kecil guys, silahkan kalau yang memerlukan untuk para peternaknya bisa langsung ke Arjatapam. Nah kemudian ini ada nih domba jantan untuk mau dipakai eka, silahkan, ini 3 juta. Sudah bisa dilepas nih guys ya. Ini lumayan lah bobotnya, antara 50 ke atas mungkin guys. Segitu dulu infonya nih mengenai perdombaan gitu di Arjatapam. Untuk para peternak yang memerlukan silahkan di WA saja begitu ya guys ya. Kita lanjut mengenai dunia perumputan guys, bibit rumput atau rumput-rumput yang dibudidayakan. Sebentar, ini satu lagi nih. Nah ini 700 guys, silahkan yang mau memerlukan ini anak garutan guys, udah porot susu 700 ya, segitu guys. Kita lanjut ke masalah perumputan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika ala hudam mirobihim wa ulaika humul muflihun. Bahwa orang yang beruntung itu bukan orang yang kaya guys, melainkan orang yang menang panoel atau hidayah di Allah yang hei. Kade Gusti Allah teh aya. Sok geura ibadah. Nah, kalau sudah begitu insya Allah on the track guys, berada di ridho Allah kalau menyadari. Kalau tidak madu lebar guys, soalnya hidup ini hanya sebentar guys. Wal asli naling sana lapi husri. Baiklah, kali ini saya dari Arjatapam nih guys, Desember nih, mau mengulas mengenai bibit rumput. Jadi pertanyaannya, apakah bibit odot pacong yang sudah kita tanam untuk lebih baik harus kita ganti sama Biopitas, Biogres atau Bionutris? Nah, baiklah, kita jawab guys. Begini guys, tatkala kita membutuhkan pakan ternak itu kita harus membudidayakan diantaranya odot, pacong atau yang lainnya. Nah sekarang itu ada yang tren katanya Biopitas guys. Jadi Biopitas itu katanya dibagi 3 atau 3 jenis yang tenarnya ya guys, yang populernya diantaranya Biopitas, BB Biogen itu ya guys ya, diantaranya BB Biopitas, Biogres sama Bionutris. Nah guys, nah bagaimana cenah kita sudah tanggung nih, punya kebun atau punya bank pakan hanya ditanami odot saja atau odot pacong atau odot janjibar dan sebagainya, apakah harus diganti? Nah pertanyaan itu saya jawab langsung guys, jangan diganti. Yang baiknya itu yang sudah ada diamin saja, soalnya apa, sama-sama saja, nggak jauh berbeda lah, cuman beda sedikit-sedikit, seolah-olah kita lamun dibandingkan menaon punya bedanya cuman sedikit guys. Jadi jangan terlena sama hoax, seolah-olah perbedaannya teh menjauh gitunya, padahal tidak terlalu lah. Saya sudah mengalami sendiri. Jadi semua rumput itu ada keistimewaan masing-masing guys. Seperti beginilah contoh kecil aja. Perbedaan antara odot dan pacong. Odot itu bagi orang yang tidak punya mesin chopper bisa diberikan semuanya kepada domba, nah atau kepada kambing. Tetapi kalau pacong tidak punya mesin chopper, waduh repot guys. Nah jadi diantaranya kelebihannya ada, kekurangannya ada. Kekurangan odot ya, kalau odot itu kalau musim kemarau bisa tumbang guys, karena rumput
itu lamun orang mah ngagulung didinya gitu guys si akarna teh, jadi tidak ke dalam, sehingga kalau kekeringannya parah bisa nungtutan mati guys. Nah tetapi kalau pacong bisa bertahan lebih dari odot begitu guys. Nah itu saya ngomong berdasarkan pengalaman kemarin waktu musim halodo kemarin. Alhamdulillah kalau pacong mah bertahan dan odot hampir mau mati begitu guys. Tapi sekarang setelah turun hujan ya normal kembali. Nah kemudian mengenai dihubungkan dengan pertanyaan apakah harus diganti? Oh jangan. Biopitas itu logikanya sama saja dengan pacong, cuman bulunya sedikit begitu guys. Tapi kalau menurut saya nggak ada pengaruh, itu mau bulunya sedikit mau bulunya seperti pacong nggak ada pengaruh. Sebab bulu itu ketika kita babad itu 1 jam kemudian bulunya menjadi layu guys, dan kemudian setelah dicopper ya nyaris hilang lah. Jadi seolah-olah bulu itu hanya ya sebagian kecil dari perbedaan begitu guys. Nah bagaimana mengenai tonase dan sebagainya, ya kalau menurut saya sih gak jauh berbeda lah, mau pacong mau biopitas sama saja. Nah tetapi baiknya kalau punya tidak salah begitu guys, malahan lebih baik karena ya kita kan macam-macam rumput punya. Nah untuk infonya barangkali memerlukan biopitas baik biograssnya baik bionutrisnya mau ke Arjetapam, bisa lah di kontak di nomor WA saya ya guys ya. Nomor WA Arjetapam 081 0815 638 19778 guys. Mau biopitas, biograss, bionutris ada guys. Akan tetapi kalau menurut saya sih semuanya serata saja guys lah, mau pacong mau biopitas odot janjiba harus punya lah. Kalau misalkan terlanjur kita punyanya misalkan pacong saja ya gak apa-apa, pacong saja banyakin, soalnya gitu-gitu juga gak jauh berbeda lah. Andaikan dalam kehidupan mah kalau sudah punya 1 kebun masa harus dibuang dan diganti sama biopitas, waduh itu tidak terlalu ekonomis dan tidak populer. Lebih baik kita pacong saja begitu guys, karena tidak ada perbedaan signifikan lah. Tetap saja domba itu kalau dikasih pacong yang setelah dicacah itu dicopper sangat menyukainya. Kemudian kalau biopitas juga sama, sangat disukai sama domba begitu guys. Ini saya bicara begini karena dari Bang Pakan saya di Arjetapam alhamdulillah sudah dikembangkan dan ininya sama saja, kapabilitas atau kesukaannya sama begitu guys. Nah kemudian rumput-rumput yang lain juga bagaimana, cina kayak Guatemala, kayak Severia ya sama-sama disukai lah, jadi tidak ada salahnya. Jadi jawabannya seperti itu ya guys. Jadi jangan diganti, lebih baik ya yang sudah mas sudah weh. Nah kemudian ya beli sajalah bibit-bibitnya diselapkan di mana yang penting punya misalkan begitu guys. Andaikan nanti kelihatan memang menonjol itu perbedaannya, kualitasnya lebih baik mungkin itu ya mungkin sedikit-sedikit boleh diganti seperti itu guys. Tapi jangan total diganti, aduh sayang sekali lah. Soalnya menurut saya perbedaannya ya cuman sedikit-sedikit lah, malahanan bisa dikatakan sama itu kapasitasnya, baik kapasitas maupun kualitasnya itu antara pacong dan biopitas, biogas ya nggak jauh berbeda lah. Apalagi kalau pacong itu ya kalau misalkan tanahnya subur, wah bisa gede-gede guys, bisa gede-gede itu batangnya, jadi dicopper teh menjadi sangat disukai domba ya berdasarkan pengalaman gitu. Kalau biopitas kan nggak terlalu gede, di bawah pacong kalau volume diameter batangnya. Tapi tidak tahu juga itu kalau di tempat yang lebih subur atau lebih menunjang mungkin jadi kebalikan, bisa saja. Ya segitu barangkali ulasannya lah, mudah-mudahan ini sebagai pencerahan. Jadi kalau pertanyaan apakah saya punya kebun cenah tanggung di Pelakan Odot sama pacong, sekarang ada yang lebih populer cenah biopitas lebih bagus nutrisi dan sebagainya, apakah harus diganti? Nah jawaban saya tidak usah guys, soalnya gitu-gitu aja, nggak jauh berbeda gitu guys.
Yang jelas Biopitas itu rumput yang tidak jauh dari pacong, bedanya hanya bulunya agak sedikit, tetap saja punya bulu, tetapi tidak terlalu mengganggu apabila sudah ditangani atau dicopper atau sudah biasa, ya biasa-biasa saja. Ya segitu dulu mudah-mudahan dapat menjadi penerangan bahwa rumput itu seperti itu, rumput-rumput gajah. Dan apabila memerlukan ya di Arjetapam sudah ada tersedia gas untuk kapasitas 1000 setek ke atas. Ya begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.